Pemirsa, pemerintah Inggris bersiap memperketat aturan terhadap platform media sosial X milik Elon Musk. Langkah ini menyusul maraknya pembuatan dan penyebaran gambar deepfake hasil kecerdasan buatan atau AI tanpa persetujuan. Pemerintah Inggris bersiap memperketat aturan terhadap platform media sosial X milik Elon Musk. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer memperingatkan X bisa kehilangan hak untuk mengatur diri sendiri. Peringatan itu disampaikan Starmer saat berbicara di hadapan Parlemen Inggris. Ia menegaskan pemerintah akan bertindak jika X tidak mampu mengendalikan Grok yang dilaporkan digunakan untuk membuat gambar tidak senonoh tanpa izin. Peringatan pemerintah muncul setelah regulator media Inggris Ofcom membuka penyelidikan terhadap X. Ofcom menyelidiki dugaan kegagalan X dalam mencegah penyebaran konten deepfake ilegal. Jika terbukti melanggar hukum, X terancam denda hingga 10% dari pendapatan global atau sekitar 18 juta pound sterling dan bahkan berpotensi diblokir di Inggris. Sementara Menteri Teknologi Inggris Liz Kendall menegaskan pemerintah akan mengkriminalisasi perbuatan dan permintaan deepfake tidak senonoh. Praktik tersebut akan diklasifikasikan sebagai pelanggaran prioritas di bawah Undang-Undang Keamanan Daring. Pemerintah juga akan menindak penyedia aplikasi atau alat daring yang memfasilitasi pembuatan deepfake. Adapun tekanan terhadap X turut datang dari negara lain seperti Malaysia dan Indonesia yang sempat memblokir Grok. Berbagai sumber ada X-Channel. Meta berencana memangkas sekitar 10% karyawan di divisi Reality Labs. Divisi ini menangani proyek Metaverse dan berbagai produk realitas yang selama ini menyedot investasi besar, namun belum memberikan hasil sesuai harapan. Meta dikabarkan akan memangkas sekitar 10% pekerja di divisi Reality Labs. Dilansir dari The New York Times, divisi ini memiliki total sekitar 15.000 karyawan. Menurut 3 orang yang mengetahui rencana tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja di Reality Labs bisa diumumkan paling cepat pada tanggal 13 Januari. Namun hingga saat ini Meta belum memberikan konfirmasi resmi terkait rencana tersebut. Metaverse merupakan proyek besar yang dipelopori CEO Meta Mark Zuckerberg. Sejak tahun 2020, bisnis ini telah menghabiskan lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat, namun belum memberikan kontribusi laba signifikan. Selain Metaverse, divisi Reality Labs juga mengembangkan headset realitas campuran Meta Quest, termasuk kacamata pintar hasil kerjasama dengan Ray-Ban dari Essilor Luxoft 3, serta perangkat augmented reality. Langkah efisiensi ini muncul saat Meta berupaya mempertahankan posisi di tengah persaingan kecerdasan buatan di Silicon Valley. Terlebih setelah model AI lama 4 baru ini mendapat sambutan yang kurang positif. Berbagai sumber untuk IT Action. Pemirsa, Alphabet, perusahaan induk Google, resmi menjadi perusahaan keempat di dunia yang menyentuh valuasi 4 triliun dolar Amerika. Pencapaian ini terjadi setelah saham Alphabet melonjak ke level tertinggi sepanjang masa, didorong kolaborasi strategis dengan Apple di bidang kecerdasan buatan. Dilansir dari Business Insider pada 13 Januari 2026, Alphabet menjadi perusahaan keempat yang mencapai valuasi 4 triliun dolar Amerika. Sebelumnya Nvidia, Microsoft, dan Apple telah lebih dulu menembus level valuasi tersebut. Saham Alphabet melonjak ke level tertinggi sepanjang masa pada Senin 12 Januari 2026. Kenaikan ini terjadi setelah Apple mengumumkan akan menggunakan model kecerdasan buatan Gemini milik Google untuk mendukung fitur AI di iPhone dan perangkat lainnya. Dalam pernyataan bersama, Apple dan Google menyebut telah menjalin kolaborasi jangka panjang. Generasi berikutnya dari model Apple Foundation akan didasarkan pada model Gemini dan teknologi cloud Google untuk mendukung fitur Apple Intelligence. Kedua perusahaan menyatakan model tersebut akan mendukung berbagai fitur AI di masa depan. Salah satunya adalah pengembangan Siri yang lebih personal yang dirancang untuk hadir pada tahun ini. Lonjakan saham terbaru ini juga menandai pertama kalinya Alphabet melampaui valuasi Apple dalam 7 tahun terakhir. Sepanjang 2025, saham Alphabet melonjak 65% dan telah naik 3% sejak awal tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Airbus sepanjang tahun 2025 mengirimkan 793 pesawat komersial ke maskapai penerbangan di berbagai belahan dunia. Meski mencatatkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya, realisasi ini masih di bawah target awal perusahaan akibat kendala manufaktur dan masalah kualitas produksi. Produsen pesawat asal Eropa Airbus mengirimkan total 793 pesawat komersial sepanjang tahun 2025.
Angka ini menunjukkan kinerja yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum sepenuhnya sesuai dengan target internal perusahaan. Sebelumnya Airbus menargetkan peningkatan pengiriman pesawat komersial sebesar 7%, namun realisasi yang dicapai hanya sekitar 4% akibat terganggunya proses produksi di sejumlah lini perakitan. Salah satu faktor utama terhambatnya target pengiriman adalah masalah kualitas panel badan pesawat pada model andalan A320. Kendala ini memangkas perusahaan melakukan penyesuaian produksi sehingga mempengaruhi jadwal penyerahan pesawat ke maskapai. Airbus dan pesaingnya Boeing masih berjuang untuk kembali ke tingkat produksi seperti sebelum pandemi. Gangguan jaringan pemasok masih terjadi di tengah tingginya permintaan maskapai untuk memodernisasi armada dan memperluas kapasitas penerbangan. Dilansir dari IFP, Airbus menerima sekitar 1.000 pesanan pesawat sepanjang tahun 2025. Angka pengiriman menjadi perhatian investor karena maskapai membayar sebagian besar harga pesawat saat serah terima, menjadikannya indikator kunci kinerja keuangan perusahaan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyerukan kepada para pengunjuk rasa di Iran untuk mengambil alih lembaga-lembaga negara. Dalam pernyataan yang bernada ancaman, Trump juga menjanjikan bantuan serta konsekuensi berat bagi pejabat Iran yang dianggap melakukan pelanggaran. Namun saat dikonfirmasi mengenai bentuk bantuan yang ia janjikan, Trump memberikan jawaban luas yang mengarah pada isolasi ekonomi terhadap Teheran. Lebih jauh, Trump tidak menutup kemungkinan adanya tindakan militer. Ia mencontohkan rekam jejak kebijakan luar negerinya di masa lalu seperti intervensi di Venezuela serta eliminasi pemimpin ISIS al-Baghdadi dan Jenderal Iran Qasem Sulaiman. Namun menurut Trump, saat ini ia masih memantau perkembangan konflik di Iran, terutama terkait jumlah korban jiwa yang kemungkinan terus bertambah. Oleh karena itu, keputusan Amerika Serikat terkait Iran akan disesuaikan dengan perkembangan terkini. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So. Pendapatan bea masuk Amerika Serikat sepanjang 2025 mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Lonjakan ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menerapkan kebijakan tarif dagang secara luas. Departemen Keuangan Amerika Serikat mencatat pendapatan bea masuk hingga Desember 2025 mencapai 264,05 miliar US dollar atau sekitar 4.451 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan pendapatan tarif sepanjang 2024 yang hanya sekitar 79 miliar US dollar. Kenaikan ini mencerminkan perubahan besar dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Meski secara tahunan mencetak rekor, pendapatan bea masuk Amerika Serikat secara bulanan mulai melemah pada akhir tahun. Pada Desember 2025, penerimaan tarif hanya mencapai 27,89 miliar US dollar, menandai penurunan bulanan kedua berturut-turut. Sebelumnya pendapatan tarif mencapai puncak pada Oktober sebesar 31,35 miliar US dollar, sebelum turun pada November menjadi 30,76 miliar US dollar seiring pengurangan bea masuk utama. Sementara data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan defisit perdagangan menyempit pada November menjadi 29,4 miliar US dollar, level terendah sejak 2009. Namun laporan keuangan bulanan juga mencatat defisit fiskal Amerika Serikat sebesar 602 miliar US dollar pada kuartal pertama tahun fiskal, jauh melampaui pendapatan tarif. Meski demikian, Trump tetap menggembar-gemborkan tarif sebagai sumber pemasukan besar negara, bahkan saat ketidakpastian kebijakan tarif diperkirakan berlanjut sepanjang 2026. Berbagai sumber IDX Channel. China mencatat surplus perdagangan sebesar 1,2 triliun dolar Amerika di sepanjang tahun 2025 lalu. Pencapaian tersebut seiring dengan kinerja ekspor yang tumbuh melampaui perkiraan. Surplus perdagangan China melonjak hingga menyentuh angka 1,2 triliun dolar Amerika sepanjang tahun 2025. Capaian ini memperpanjang rekor pertumbuhan seiring dengan kinerja ekspor luar negeri yang tumbuh lebih kuat dari perkiraan pada akhir tahun. Berdasarkan data dari Administrasi Umum Bea Cukai China yang dirilis pada Rabu ini, ekspor China meningkat 6,6% pada bulan Desember 2025 dibanding Desember 2024.
Realisasi ini merupakan laju pertumbuhan tercepat dalam 3 bulan terakhir, sekaligus melampaui estimasi median para ekonom yang memperkirakan kenaikan sebesar 3,1%. Sementara itu, impor China juga melonjak melampaui ekspektasi dengan kenaikan 5,7%, sehingga menghasilkan surplus bulanan sebesar 114 miliar dolar Amerika dan menjadi angka tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Meningkatnya surplus perdagangan ini semakin mempertegas adanya ketidakseimbangan antara kekuatan manufaktur China dengan konsumsi domestik yang masih tetap lemah. Meskipun menghadapi sentimen negatif global, para eksportir China tetap agresif mencari pelanggan di pasar lain ketika pengiriman ke Amerika Serikat anjlok akibat kebijakan kenaikan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedepan permintaan global terhadap produk China serta daya saing ekspornya diperkirakan akan terus menjaga tren kenaikan pengiriman ke luar negeri pada 2026. Terutama jika gencatan perang dagang dengan Amerika Serikat terus berlanjut. Berbagai sumber IDX Channel. Kejaksaan Korea Selatan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam kasus pernyataan darurat militer pada Desember 2024. Jaksa menyebut Yoon tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya yang telah menyebabkan kekacauan dalam pemerintahan. Kejaksaan Korea Selatan pada Selasa kemarin menyatakan menuntut hukuman mati kepada mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Kejaksaan Korea Selatan pada Selasa kemarin menyatakan menuntut hukuman mati terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer Desember 2024. Kejaksaan menyebut keputusan Yoon itu telah menyebabkan kekacauan di dalam negara. Penuntutan tersebut muncul dalam persidangan Yoon yang berakhir pada Selasa malam dan pengadilan jadwalkan untuk menjatuhkan vonis pada 19 Februari mendatang. Yoon dianggap memicu krisis politik ketika ia mengumumkan berakhirnya pemerintahan sipil pada Desember 2024 dan mengirim pasukan ke parlemen untuk menegakkannya. Dan dalam persidangan terakhir, Jaksa Cho Eun-seok mengatakan bahwa Yoon mendeklarasikan darurat militer dengan tujuan untuk tetap berkuasa dalam waktu lama dengan merebut kekuasaan di bidang peradilan dan legislatif. Jaksa menyebut Yoon tidak menunjukkan penyesalan atas tindakan yang mengancam tatanan konstitusional dan demokrasi di Korea Selatan itu. Jaksa juga menyatakan tidak ada pertimbangan yang meringankan bagi Yoon dalam kasus penetapan darurat militer. Berbagai sumber ada Channel.